Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Muhammad Habil dengan NIM 21103041019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pola dan arsitektur perangkat lunak mata kuliah yang diampu oleh Bapak Fandi Indra Pratama Eskom Enkom dengan judul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Restoran. Oke, dimulai dengan pendahuluan. Di era digital saat ini, industri restoran mengalami perubahan signifikan dengan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam pengalaman pelanggan. Nah, sistem manajemen restoran ini merupakan solusi teknologi berbasis web atau mobile yang dirancang untuk membantu restoran dalam mengelola pesanan pelanggan, inventaris, dan penjadwalan staf. Nah, dengan menggunakan sistem ini, restoran dapat memproses pesanan lebih cepat, mengelola inventaris dengan lebih baik, dan memastikan penjadwalan staf yang efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membantu restoran dalam operasi sehari-hari. Nah, dari latar belakang tersebut, saya memiliki beberapa tujuan yang kita tuju untuk goals kedepannya. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, meningkatkan efisiensi operasional sendiri ini bertujuan untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses pesanan dan mengelola inventaris. Selanjutnya ada peningkatan pengalaman pelanggan. Nah, ini bermanfaat untuk memberikan pengalaman pemesanan yang cepat dan efisien bagi pelanggan melalui aplikasi mobile dan web. Nah, dengan adanya peningkatan pengalaman ini, kita sangat mendapatkan banyak sekali benefit sehingga nanti akan sangat meningkat dalam pengalaman pelanggan. Selanjutnya ada pengelolaan inventaris yang lebih baik. Nah, ini bertujuan untuk memastikan bahwa stok bahan makanan selalu tersedia dan mengurangi pemborosan. Dengan adanya pengelolaan inventaris ini, nanti seperti bahan-bahan makanan, terus bahan-bahan minuman, semua itu akan terorganisir dan termanage dengan baik sehingga tidak ada kata pemborosan dalam kurun waktu tertentu. Oke, selanjutnya ada optimasi penjadwalan staf yang bertujuan untuk membantu manajer restoran dalam membuat jadwal staf yang lebih efisien. Yang terakhir ada itu ya, pencatatan transaksi yang akurat untuk mencatat setiap transaksi dengan akurat pada analisis dan pelaporan keuangan. Oke, next. Nah, berikut adalah alur flowchart perancangan sistem manajemen restoran. Oke, kita mulai dengan pelanggan memesan, lalu staf menerima pesanan pelanggan. Nah, di sini setelah staf menerima pesanan pelanggan akan terdapat suatu verifikasi pesanan. Jika verifikasi pesanan tersebut terdeteksi kesalahan, maka akan kembali lagi ke staf agar memperbaiki kesalahan tersebut, dan jika benar langsung pesanan akan diarahkan ke dalam dapur untuk penyiapan pesanan makanan. Apabila dapur telah selesai menyiapkan, maka dilanjut staf memproses atau memberikan pesanan tersebut kepada pelanggan. Dan di akhir ada itu, jika staf telah selesai memberikan pesanan kepada pelanggan, maka staf akan mencatat transaksi tersebut untuk dimasukkan ke dalam database sehingga transaksi-transaksi tersebut akan terarsipkan dan dapat dilihat untuk peninjauan dana-dana dan inventaris-inventaris yang perlu diupdate, dan selesai untuk alur flowchart seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan model-model perancangan yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan dua model, yaitu MVC, model view controller, dan layer architecture. Nah, MVC atau model view controller adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data dari tampilan dan cara bagaimana memprosesnya. Nah, dalam implementasinya, kebanyakan kerangka kerja atau framework dalam aplikasi web adalah berbasis arsitektur MVC. Model yang kedua, di sini saya menggunakan layer arsitektur. Nah, layer arsitektur adalah salah satu pola arsitektur perangkat lunak yang paling umum digunakan.
Ini melibatkan pemisahan sistem perangkat lunak menjadi beberapa lapisan layer, di mana setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang berbeda dan interaksi hanya dengan lapisan yang berdekatan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan modularitas, keterpisahan tanggung jawab, dan kemudahan pemeliharaan sistem perangkat lunak. Oke, sebelum saya membacakan desain perangkat lunak, di sini tadi saya menggunakan dua metode di dua model, yaitu MVC dan Layer. Mengapa saya menggunakan dua model tersebut? Yang pertama, saya menggunakan MVC karena MVC itu memiliki model atau yang bertanggung jawab atas logika bisnis dan data dalam mengelola data aplikasi dan aturan bisnis yang terkait. Dan untuk antarmuka sendiri itu uh, sangat bagus untuk pengguna, yaitu bertanggung jawab atas antarmuka pengguna dan pelanggan. Dan untuk perubahan tampilan itu tidak mempengaruhi logika bisnis ya dalam model dan sebaliknya, sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengembangan secara paralel oleh tim yang berbeda dan dapat berfokus dalam model, view, atau controller. Nah, saya mengambil layar arsitektur sendiri juga itu karena modularitas setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah, sehingga lebih mudah untuk mengembangkan, menguji, dan memelihara sistem, lalu memudahkan identifikasi dan isolasi masalah pada lapisan tertentu. Dengan begitu nanti kita dapat klasifikasikan masalah-masalah ke bidangnya masing-masing, jadi tidak dicampurkan menjadi satu sehingga nanti bisa terjadi kerancuan dalam sistem tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada skalabilitas. Sistem ini dapat diskalakan dengan menambahkan lebih banyak server atau sumber daya ke lapisan tertentu tanpa mempengaruhi seluruh sistem. Nah, ini memungkinkan pengelolaan beban kerja yang lebih baik. Oke, untuk desain perancangannya sendiri ini ada yang pertama MVC, yaitu model dengan mengelola data pesanan, inventaris, dan penjadwalan staff. Nah, di dalam ini nanti kan ada tiga model. Yang pertama itu ada model untuk mengelola data pesanan, yang kedua untuk mengelola data inventaris dan penjadwalan staff. Dengan begitu, model ini akan memudahkan restoran dalam memanage sistem yang ada dalam restoran. Ya, yang kedua antarmuka pengguna untuk pelanggan dan staff. Nah, ini sudah dirancang untuk antarmuka pelanggan sendiri dan staff sendiri, sehingga dapat nyaman digunakan untuk pelanggan ketika memesan pesanan di restoran dan staff ketika mengelola pesanan ataupun memanage inventaris dalam restoran. Nah, selanjutnya controller untuk menangani input pengguna dan mengelola interaksi antara model dan view, seperti itu. Nah, yang desain rancangan layar arsitektur sendiri yaitu antarmuka pengguna untuk presentation layer. Yang kedua logika aplikasi dan koordinasi alur kerja. Lalu dilanjut business logic layer yaitu logika bisnis dan aturan untuk pengelolaan pesanan, inventaris, dan penjadwalan. Dan yang terakhir ada data access layer atau akses data ke dalam database. Oke, dari dua model yang saya ambil tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya peningkatan efisiensi operasional sistem ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses pesanan, mengelola inventaris, dan menyusun jadwal start. Dan yang kedua itu pengalaman pelanggan yang lebih baik itu dapat disajikan untuk pelanggan menggunakan aplikasi web ataupun mobile yang memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dengan cepat dan mudah. Dan selanjutnya ada pengelolaan inventaris yang efektif. Dengan sistem yang secara otomatis memperbarui inventaris berdasarkan transaksi yang terjadi, manajer restoran dapat memastikan bahwa stok bahan makanan selalu tersedia, selalu ready, dan menggunakan risiko kehabisan stok. Yang selanjutnya itu ada penjadwalan staff yang optimal. Nah, dengan adanya sistem ini dapat membantu manajer dalam menyusun jadwal kerja staf yang efisien, memastikan bahwa restoran selalu memiliki jumlah staf yang cukup untuk melayani pelanggan dengan baik. Dan yang terakhir itu ada pencatatan atau pelaporan yang akurat. Nah, dengan adanya sistem ini,
transaksi, terus pencatatan, pembukuan, dan lain sebagainya itu dapat dicatat dengan akurat oleh sistem, sehingga memberikan data yang berharga untuk analis dan pelaporan keuangan. Nah, manajer restoran dapat menggunakan data ini untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif. Nah, dari beberapa kesimpulan itu kita bisa ambil kesimpulan akhir bahwasanya sistem informasi manajemen restoran berbasis web dan mobile adalah solusi komprehensif yang dapat membawa berbagai keuntungan bagi operasional restoran dengan mengoptimalkan proses pemesanan, pengelolaan inventaris, dan penjadwalan staf. Sistem ini membantu restoran meningkatkan efisiensi, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas. Terima kasih, mungkin cukup dari saya. Bila ada penyampaian kata-kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.